Selamat hari Minggu, sahabat-sahabat remaja, kawan-kawan semua, apa kabar? Mari kita bersama-sama untuk memasuki perenungan remaja kita di hari Minggu ini. Dan sebelum kita membaca Alkitab kita, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami saat ini memohon pertolongan Tuhan untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mengerti apa yang kami bicarakan dan kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami saat ini. Kami percaya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, kita akan membuka dari Imamat 19 ayat 1 dan 2 dilanjutkan ayat 15 sampai 18. Kita akan membacanya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Lalu ayat 15 sampai 18, "Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Teman-teman, dalam kehidupan kita seringkali kita diperhadapkan pada pilihan kita harus mengasihi sesama atau mengasihi diri sendiri. Mengasihi sesama itu berarti kita memberikan diri kita bagi orang lain, lalu kita menghancurkan diri sendiri. Apakah begitu? Atau sebaliknya, kita mengasihi diri sendiri dan tidak mempedulikan sesama. Kalau kita perhatikan dalam kitab Imamat, kita menjumpai satu aturan yang diberikan oleh Allah yang digunakan untuk mengatur kehidupan umat Israel agar mereka bisa hidup dengan baik. Jadi mengasihi sesama dan mengasihi diri sendiri adalah sesuatu yang seharusnya terikat menjadi satu. Terikat itu artinya kehidupan seseorang tidak bisa lepas dari orang lain, sehingga satu dengan yang lain harus mempunyai satu yang disebut simbiosis, begitu ya, hubungan yang saling terikat dan terkait. Lalu kalau bisa satu sama lain itu mempunyai hubungan yang saling membangun. Seperti contohnya yang dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, janganlah kamu membela orang kecil dengan berlebihan. Misalnya kita membela orang yang tertindas, tapi kita membela orang tertindas yang tertindas itu dengan sekuat tenaga, lalu kita malah membenci yang lain. Misalnya kita membela orang kecil lalu membenci orang besar. Tidak begitu. Atau sebaliknya, membela orang besar lalu kita merendahkan orang kecil. Tidak, tetapi kita menempatkan segala sesuatunya pada proporsinya masing-masing, seharkat semartabat, semuanya perlu dibela, semuanya perlu dikasihi dalam porsinya masing-masing. Kalau salah ya bilang salah, kalau benar ya bilang benar, secukupnya. Memberikan sanksi penghukuman itu ya juga secukupnya, tidak berlebihan. Dan sanksi itu bertujuan untuk membangun, memperbaiki kelakuan, bukan sekedar untuk menghukum. Nah, dalam tradisi-tradisi yang disampaikan oleh kitab Imamat yang kita baca tadi, kita menjumpai bahwa kenapa mereka harus begitu? Karena mereka satu dengan yang lain sebagai manusia dalam kemanusiaan, sebagai sebuah bangsa dalam kebangsaannya, mereka harus saling menjaga. Mereka tidak boleh memfitnah, itu bukan karena untuk orang lain, bukan, tetapi juga untuk sendiri, karena pemfitnah itu juga akan mendatangkan kecelakaan bagi dirinya. Penghukuman, lalu hukuman sosial oleh masyarakat, lalu kemudian ada sanksi-sanksi yang lain bagi pemfitnah yang dialami oleh masyarakat saat itu terjadi. Sehingga ketika kita berbuat baik pada orang lain, pada saat yang sama kita juga sebenarnya sedang berbuat baik pada diri sendiri. Ketika kita berbuat baik pada diri sendiri, itu juga harus dikenakan perbuatan baik pada diri sendiri itu pada orang lain. Kalau kita nggak mau disakiti, ya jangan menyakiti. Kalau kita nggak mau difitnah, ya jangan memfitnah. Itu hukumnya yang ada di dalam kehidupan masyarakat, sama-sama saling mempengaruhi satu sama yang lain. Coba bayangkan kalau kita berlebihan membela orang kecil, lalu kita yang membuat kita dibenci oleh orang besar, yang akhirnya kita tidak punya daya apapun untuk memiliki nilai tawar, untuk berbicara, untuk
akan kehilangan teman dari orang besar, yaitu kerugian bagi kita sendiri juga. Kalau kita membela orang miskin, ya tempatkan pada proporsinya. Yang kaya juga tempatkan pada proporsinya. Bukan kemudian mengabaikan yang satu untuk menindas yang lain, bukan demikian. Sehingga kalau kita lihat, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu kaitannya dengan sebuah komunitas. Saling menjaga, saling memelihara, saling mengingatkan. Sehingga kalau komunitas itu berjalan dengan baik, komunitas itu hidup dengan baik, komunitas itu makmur, diri sendiri juga akan menjadi makmur. Komunitas itu ramah dengan segala macamnya, ya kita juga akan ikut merasakan kenikmatannya hidup dalam komunitas yang ramah seperti itu. Jadi selalu ada keterkaitan, dan jangan dikotak-kotakan. Mengasihi diri sendiri seperti lalu kemudian mengasihi orang lain dibedakan dengan mengasihi diri sendiri, bukan. Tetapi dua hal itu harus saling terikat. Sehingga itu juga melahirkan tepos liro. Tepos liro itu tenggang rasa. Jadi kita tahu rasanya ketika orang merasa kemalangan, lalu kita tahu rasanya ketika seseorang merasa sakit, sehingga itu juga melahirkan sebuah intuisi sosial, melahirkan sebuah kepekaan sosial yang kuat di tengah masyarakat ketika kita mau menggabungkan keduanya. Mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu kira-kira teman-teman yang bisa di-sharingkan dalam renungan kita hari ini, dan kiranya teman-teman boleh membangun semangat untuk mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri dalam kesediaan bersama dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami percaya bahwa kami diundang untuk mengasihi Allah melalui mengasihi sesama dan diri kami sendiri. Kami tidak perlu mengkotakkan karena kami ingin bersamaan mengasihi sesama dan diri sendiri dan membangun komunitas. Berkati kepekaan kami untuk membangun hubungan dan relasi yang intim satu dengan yang lain dalam kasih, dalam persahabatan, sehingga kami sungguh-sungguh mampu menghidupi perintah Tuhan dalam kitab Imamat ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.